Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatmainnul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersumpah kembali dalam program Sinau Bahasa Arab Qur'ani. Kita sampai sekarang pada pelajaran yang ke-20. Ya. Insyaallah kita akan akhiri pada pelajaran ke-22. Ya. Dan setelah itu kita akan adakan evaluasi terhadap pelaksanaan dari program SIPAK ini. Kita masuk ke ayat yang baru, yaitu Al-Baqarah 213. Kita mulai dengan bersama-sama membaca firman Allah dalam Al-Baqarah 213 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kanan nasu ummatan wahidah, faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi, wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat, baghyan bainahum, fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Shadaqallahul adzim. Kita pahami mufradat kosakata satu persatu. Ya. Dimulai dari kana. Ya. Kanan nasu ummatan wahda. Kana ini adalah fi'il. Istilahnya dalam bahasa Arab fi'il naqis. Fi'il yang tidak sempurna. Nah, nanti ada penjelasannya. Artinya sering kita artikan dengan adalah. Ya. Itu salah satu alternatif pemaknaannya. Adalah. Kemudian setelah itu ba'atha. Faba'atha. Kanan nasu ummatan wahidah. Ya, ummatan wahidah. Faba'atha. Ba'atha artinya mengutus. Ya, ba'atha artinya mengutus. Siapa yang mengutus? Allah. Faba'athallahu. Berarti Allah yang mengutus. Siapa yang diutus? An-nabiyyin. Jamak dari nabi. Ya, an-nabiyyin. Diutus untuk apa? Sebagai apa? Mubashshirina wa mundhirina. Ya, mubashirin artinya pemberi kabar gembira. Mundhirin, pemberi peringatan. Jadi selalu yang namanya Nabi, Rasul itu tugasnya dua. Memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan. Ya. Kemudian yahkum. Ya. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Saya kira ini sudah tahu maknanya. Anzala, ya, al-kitab, al-haq. Ya. Nah, liyahkuma bainan nasi. Ya, untuk apa Nabi diutus? Ya. Antara lain juga untuk liyahkuma bainan nasi, untuk memberi keputusan, ya, kepada manusia. Fi makhtalafu fihi. Ya. Di dalam hal yang mereka perselisihkan. Ikhtalafa, berselisih. Ya. Kemudian illal ladzina utuhum min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Ya. Jadi manusia itu berselisih, ya, itu terjadi setelah mereka memperoleh utu, ya, artinya telah diberi, ya, telah diberi apa? Al-bayyinat, ya. Illal ladzina utuhu, ya, kitab tadi sudah diberi kitab, dan
ba'da ma ja'athumul bayyinat, dan juga sudah diberi keterangan-keterangan. Ya. Keterangan-keterangan. Mengapa itu terjadi? Baghyan bainahum. Ya, karena satu sama lain itu di antara sesama manusia itu ada perilaku-perilaku yang berlebihan, perilaku-perilaku kezaliman. Ya. Fahadallahu alladhina amanu hada, ya sudah jelas. Allah hada alladzina amanu limakhtalafu fihi minal haq. Ya, Allah dengan Alkitab tadi sudah memberi petunjuk tentang hal-hal yang mereka perselisihkan. Wallahu yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Ya. Nah, ini mufradat atau kosakata yang bisa membantu pemahaman terhadap ayat ini. Mari kita baca satu persatu ya, secara berurutan potongan-potongan ayat. Tadi dimulai dengan kanan nasu ummatan wahidah. Ya. Jadi manusia itu ummatan wahidah. Satu umat. Kana. Ya, ini kana ini menunjukkan dulu. Ya. Pada asalnya manusia itu adalah satu umat. Nah, ini kata pembuka dari ayat ini. Silakan selanjutnya dicoba untuk difahami. Faba'atsallahu nabiyyina. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Ba'atsa artinya apa? Mengutus, mengangkat. Yang mengutus Allah, yang diutus an-nabiyyina. Untuk apa? Atau sebagai apa? Mubasysyirin wa mundhirin. Ya. Mudah-mudahan masih ingat tadi. Di ayat yang lain, basyiron wa nadhira. Ya. Ini mubasyir wa mundhir. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Anzala. Ma'ahum bersama mereka. Apa? Alkitab bil haqq. Ya, dengan hak, dengan benar. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Untuk memberikan keputusan di antara manusia dalam hal-hal yang mereka ikhtalafu. Apa? Berselisih. Baik. Wa makhtalafa fihi illa alladzina utuhum min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Ya. Jadi terjadinya perselisihan itu justru ya setelah mereka mendapat penjelasan-penjelasan mengenai Alkitab. Mengapa mereka tetap berselisih padahal sudah diberi penjelasan? Baghyan. Nah, ini kuncinya ini baghyan bainahum. Ya. Oke. Maka fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih. Ya, maka Allah itu akan memberi petunjuk kepada siapa? Alladzina amanu. Ya, dalam hal apa? Limakhtalafu fihi. Dalam hal yang mereka perselisihkan. Ya. Bi'idnihi, tentu dengan izin Allah. Yang terakhir, wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Ya. Ini semua sudah akrab kita dengan kosakatanya. Baik. Coba nanti dibaca lagi dan dicermati pemanaannya bagaimana. Oke, kita lanjutkan sedikit latihan untuk memahami ayat-ayat yang lain. Ya. Tapi polanya hampir sama. Ya. Pertama, wama arsalnaka illa mubasysyiron wa nadhira. Ma itu artinya tidak. Tapi setelah tidak diikuti dengan illa. Berarti tidaklah apa? Arsalnaka. Ya. Illa kecuali. Sebagai apa? Mubasysyiron wa nadhiron. Tadi mubasyirin wa mundhirin. Nah, ini ungkapan lain adalah ini kalau satu orang mubasyir. Kalau banyak orang mubasyirin tadi. Mundhir bisa juga nadhir. Ya, sama artinya. Mundhir sama dengan nadhir. Ayat kedua. Qalu linabiyyin lahum. Mereka berkata kepada nabi mereka. Ib'ath lana malikan. Ib'ath tadi apa? Angkatlah. Ya, angkatlah lana untuk kami.
Ya. Diangkat, apa yang diangkat? Malikan. Malik. Malikin nas. Maliki yaumiddin. Atau malikin nas. Ya. Malik. Ya. Nuqatilu fisabilillah. Ya. Untuk nuqatilu. Kita ya, berperang. Fisabilillah. Ayat ketiga. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiron wa nadhira walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Ya. Kata yang baru pada sini kafah. Kafah itu artinya seluruhnya. Ya, menyeluruh itu artinya kafah. Ya, oke. Ayat keempat agak panjang. Walaqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan minhum rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimhumul kitaba wal hikmah. Ya. Manna artinya memberikan karunia. Ya. Laqad mannallahu berarti Allah sudah memberikan karunia. Kepada siapa? Alal mu'minin. Ya. Apa karunianya? Ba'atsa fihim rasulan. Yaitu dengan Allah mengutus seorang Rasul. Min anfusihim dari diri mereka sendiri. Ya, apa yang dilakukan Rasul itu? Yatlu alaihim ayatihi. Yatlu sama dengan yakra'u. Wa yuzakkihim. Yuzakki. Membersihkan. Mensucikan. Ya. Wa yu'allimu. Dan mengajarkan. Yu'allimuhum. Mengajari mereka. Apa yang diajarkan? Alkitab wal hikmah. Yaitu Alkitab dan Al-hikmah. Yang terakhir, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Yaktumuna sudah ada di ayat yang lalu. Apa artinya, masih ingat? Menyembunyikan. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Ma anzalna minal bayyinat. Ya, tadi sudah ada ini bayyinat. Wal huda. Ya, dan juga al huda, petunjuk. Mim ba'di ma bayyannahu linnas. Mim ba'di berarti sesudah kami terangkan linnasi. Ya, di mana keterangan itu? Fil kitab. Ya, di dalam kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi. Ulaika yal'anuhumullahu. Ya, orang-orang seperti itu, yaitu orang-orangnya apa tadi? Yaktumuna, ya, menyembunyikan. Ulaika yal'anu la'ana yal'anu, melaknat. Ya, wa yal'anuhumul la'inun. Ya, bukan hanya Allah yang melaknat, tapi juga al-la'inun, orang-orang yang melaknat. Baik, kita sedikit sekarang bicara tentang struktur kalimat ya. Tadi ayat pertama tadi dimulai dengan kanan nasu ummatan wahidah. Perhatikan, kanan nasu ummatan wahidatan. Kalimat ini sebenarnya terdiri dari yang aslinya itu adalah an-nasu ummatun wahidatun. Manusia itu adalah satu umat. Ya. Lihat sini, ini kalimat isim ya. An-nasu ini marfu ya, harakat dhammah, ummatun wahidatun ya, dhammah marfu. Tapi setelah dimasuki kana maka berubah harakatnya. Kana nasu tetap di sini menjadi ummatan wahidatan. Ya, umat yang satu. Contoh lain, Allahu ghafurun rahimun. Setelah dimasuki kana menjadi kanallahu ghafurun rahiman. Ya. Nah, ini supaya kita tahu kalau membaca Al-Quran mengapa ada ghafurun, ada ghafuron. Ya. Ada rahimun, ada rahiman. Nah ini. Ya, strukturnya ada kana di sini. Contoh lain. Ada kalimat Abdullah muwaddafun. Abdullah itu muwaddaf, pegawai. Tapi kana Abdullah muwaddafan. Dengan ditambah kana menjadi Abdullah, kana Abdullahi muwaddafan.
Ya. Allahu alimun hakim. Masuki kana menjadi kanallahu aliman hakiman. Nah, ini contoh-contoh. Lalu kita simpulkan kaidahnya apa? Ya. Jadi masuknya kana ke dalam kalimat isim itu mengubah dua hal. Yang pertama adalah perubahan harokat. Predikatnya atau khobarnya dalam istilah bahasa Arab itu dari dhammah yang marfu menjadi fathah. Istilahnya mansub. Ya. Dari dhammah menjadi fathah. Dari marfu menjadi mansub. Seperti tadi. Allahu ghafurun rahimun. Setelah masuk kana menjadi kanallahu ghafurun rahiman. Jadi mengubah harokat predikat dari kalimat itu dari dhammah menjadi fathah. Ya. Nah, ini contoh di ummatun ummatan ghafurun rahimun ghafurun rahima. Muwaddafun menjadi muwaddafan. Alimun hakimun jadi aliman hakiman. Ya. Perubahan yang kedua adalah perubahan makna kalimat yang berkaitan dengan satu waktu yang menunjuk ke masa lalu. Jadi kalau tadi ada contoh, Abdullah muwaddafun. Abdullah itu pegawai. Tapi setelah ditambah kana Abdullah muwaddafan. Itu berarti Abdullah itu dulu pegawai, sekarang sudah enggak. Nah, itu dengan adanya kata kana tadi ya. Itu menunjukkan masa lalu. Ya. Kana nasu ummatan wahidah. Ya, asalnya an-nasu ummatun wahidatun. Manusia itu satu umat. Ya. Tapi setelah masuk kana nasu ummatan wahidah, itu terjemahnya menjadi atau maknanya menjadi dulu manusia itu satu umat. Ya. Nah ini. Tapi ini perubahan yang pertama. Bisa juga perubahan itu terjadi dengan masuknya kana untuk menunjukkan atau menegaskan tentang tetapnya sifat atau predikat pada subjek atau yang disifati. Jadi tadi Allahu ghafurun rahimun. Allah itu pengampun dan penyayang. Setelah dimasuki kana, ya, maka penambahan kana ini adalah untuk menegaskan bahwa dua sifat itu tetap ada pada Allah selamanya. Ya, jadi memperhatikan ada dua makna di situ perubahannya. Bisa menunjukkan itu masa lalu, tapi bisa juga justru itu menunjukkan keabadian. Nah, ini secara khusus adalah ketika kita menggunakan kana untuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Satu lagi, karena ini ada di dalam ayat supaya kita lebih memahami, itu ada struktur dengan namanya hal. Ya, hal itu keadaan. Jadi ini ada jumlah mufidah, jumlah yang sudah lengkap, sempurna, terus ditambah dengan hal. Jumlah mufidah, jumlah fi'liyah, kalimat fi'il, ini terdiri dari fi'il, kata kerja, fa'il, subjeknya, ya, atau pelakunya, maf'ul bih, ini adalah yang dikenai oleh pekerjaan tadi itu. Ya. Misalnya, ba'athallahu an-nabiyyina. Allah mengutus an-nabiyyina para nabi. Terus kalimat berikutnya tadi, mubasyirina wa mundhirin. Ini namanya hal. Jadi Allah mengutus para nabi. Atau nabi diutus oleh Allah ini sebagai apa? Mubasyirina wa mundhirin. Sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pembawa peringatan. Inilah hal. Ya, contoh lain mudah-mudahan lebih mudah. Ya. Anzalallahul Qur'an. Allah menurunkan Al-Quran. Sebagai apa? Hudan linnasi. Sebagai petunjuk untuk manusia. Hudan lil muttaqin. Petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Nah, jadi ini hal. Contoh lain mungkin yang lebih mudah. Khotobar ro'isu, ar-ro'is, kepala, ketua, presiden, itu khotobah, berkhutbah atau berceramah. Ya. Qa'iman, ini halnya, qa'iman, sambil berdiri. Alal mimbar, di atas mimbar. Nah, ini hal. Jadi hal itu adalah
menjelaskan keadaan ya, dari apakah fa'il atau maf'ul. Ya, jadi di sini maf'ul. An-nabiyyin ini kan maf'ul tadi ya. Objek. Quran juga objek. Nah, keadaan objek ini diterangkan di sini, keadaannya disebut dengan hal. Kalau di sini khotobar ra'isu, qa'iman. Presiden berpidato qa'iman sambil berdiri. Nah, ini penjelasan dari fa'il. Ya. Alal mimbar, di atas mimbar. Ya. Jadi kaidahnya bisa kita katakan hal, ini hal, adalah isim mansub yang menjelaskan keadaan subjek atau objek pada kalimat sebelumnya. Jadi syaratnya ini harus kalimat sudah lengkap, kalimat sempurna. Baru bisa diberi hal. Jadi hal menjelaskan keadaan apakah itu fa'il atau maf'ul bih. Ya, subjek ataupun objeknya. Nah, tadi dikatakan adalah isim mansub. Nah, isim mansub itu adalah isim yang ditandai dengan ya, pertama, harokat fathah pada isim mufrad. Hudan, qa'iman. Nah, ini namanya mansub, berharokat fathah. Ya. Atau dengan ditandai dengan huruf ya pada isim jamak mudzakkar salim. Ini namanya jamak mudzakkar salim. Mubasyir menjadi mubasyirun. Nah, kalau mubasyirun itu berarti marfu'. Ya. Tapi kalau mubasyirin, walaupun diganti dengan ya, itu namanya mansub. Ya. Setara dengan kalau di sini fathah, hudan, qa'iman. Kalau di sini tanda dari mansub itu adalah ya. Ya. Kalau marfu', wawu. Ya. Baik. Sekarang sedikit evaluasi. Bacalah surat An-Nisa ayat 148 sampai dengan ayat 170. Ya, ini 3 halaman kurang lebih lah ya. 3 halaman. Untuk nambah amalan bulan Ramadan ini ya. Silakan. Tapi tidak hanya dibaca. Nomor 2. Carilah ayat-ayat yang ditutup dengan kalimat yang dimulai dengan fi'il kana. Misalnya, wa kanallahu ghafurur rahima. Carilah ayat-ayat yang ditutup dengan pola kalimat seperti ini. Dimulai dengan wakana. Ya. Ada mungkin 3, 4, 5 ayat. Ya. Coba dicari aja nanti. Yang ketiga, tulislah penutup ayat-ayat tersebut. Tidak harus keseluruhan ayat dan terjemahkannya. Ya, dan terjemahannya. Jadi tulislah penutup ayat tersebut. Jadi misalnya cuma kanallahu ghafurur rahim. Mungkin sebelumnya aja panjang ini. Kalau mau ditulis semuanya bagus, ya. Tapi kalau dirasa berat cukup ditulis ayat penutup ayat saja, ya. Ditulis dan juga diterjemahkan. Yang terakhir, bacalah lagi ayat-ayat tersebut, ya, dan temukan korelasi atau hubungan antara makna penutup ayat dengan pesan utama atau kandungan dari makna ayat secara keseluruhan. Jadi ada hubungan antara penutup ayat dengan isi ayat secara keseluruhan. Coba dicermati. Ya, jadi ini pertanyaan keempat ini sudah mulai masuki ranah analisis terhadap isi kandungan ayat. Oke. Saya kira cuma ini tugas ya, yang tadi sebelumnya di atas latihan-latihan bisa juga ya. Dan baik kalau itu dilaporkan ya untuk menjadi pembahasan kita bersama. Demikianlah topik yang ke-20. Mudah-mudahan dengan 20 topik ini yang tersisa nanti 2 lagi insya Allah ya sedikit banyak sudah meningkatkan kemampuan kita di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan semoga Allah sesuai dengan niat kita membaca Quran, berusaha memahami. Nomor 3, tentu kita berniat juga untuk bisa mengamalkan isi dari ayat-ayat tersebut. Demikian, wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.